Ini luar biasa, ini harus diketahui dari dini mungkin. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Om Swastiastu bagi yang beragama ini. Oke, saya akan lanjut ya. Di sini saya akan membicarakan tentang the silent cycle. Silent cycle ini adalah hubungan yang tidak bisa putus seumur hidup. Next. Oke, saya mengambil tema perempuan dan iramanya, ritme, langkah, bijak mengenali hormon, emosi, dan kesejahteraan diri. Next. Nah, setiap perempuan membawa dalam dirinya yang saya sebut cycle, sebuah ritme yang nyaris tak terdengar, mau diketuk di atas, mau diketuk di samping, mau di tengah atau dimanapun, ritme itu nyaris tak terdengar oleh siapapun kecuali kita sebagai seorang perempuan mengetahui dari denyut yang menggerakkan tubuh kita ya. Kalau kita tes kan ada denyut nadi dan sebagainya. Nah, itu bisa merubah suasana hati dan cara memandang dunia tidak sekelam itu. Tadi sudah sebagian diceritakan oleh Bu Dokter bahwa mengapa sunyi dan lain sebagainya, estrogen dan progesteron. Saya akan melanjutkan sedikit tapi banyak. Mohon maaf ya, sedikit tapi banyak. Jadi mengapa sunyi? Kita akan lihat kesunyian di sejarah, saatnya kita perlu bicara. Putus ya? Oke. Sejarah keinginan kita sudah ini lagi, tetapi saatnya kita berbicara hormon dan tubuh. Kita di tubuh kita mempunyai pemain inti ya, sepak bola, satuan sepak bola. Serius, ini yang kita harus mengenal di dalam tubuh kita. Otak dan emosi. Bagaimana mama-mama muda, ibu-ibu membentuk hormon dengan perasaan yang positif. Yang keempat, kesejahteraan. Nah, tadi sudah disinggung ya, PMS dan lain sebagainya, PMDD dan beban ibu modern. Bukan lagi saya sebut beban ibu tradisional, tidak. Karena beban seorang ibu yang modern itu banyak. Sudah disinggung tadi ya, tentang bekerja dan lain sebagainya. Nanti kita kilas balik. Harmoni dan praktik. Harmoni dan praktik perlu kita lakukan secara konkret sehari-hari untuk cycle, the silent cycle ini berjalan sesuai dengan arah perasaan hati kita. Next. Sunyi. Kira-kira apa itu sunyi, ibu-ibu? Ada yang tahu sunyi? Mengapa siklus itu sunyi? Ada yang tahu? Ya? Oke, kita bahas ya. Sejarah kita keheningan itu kita tidak boleh dalam hening terus. Kita harus bisa bicara. Oke, next. Nah, yang disebut sunyi, pengalaman itu jarang dibicarakan ibu-ibu merasa tabu, merasa ini dan itu. Sedangkan sunyi itu ada 3 bagian. Sunyi secara biologis, hormon bergerak. Kita bergerak ya, cycle ya, terus ya, tanpa putus seumur hidup. Hormon bergerak tanpa kita rasakan perpindahannya. Yang terasa hanya dampak mood, energi, kecemasan. Sunyi
secara sosial, topik menstruasi dan hormon masih tabu. Komentar berikutnya banyak seperti ini. Lagi PMS ya? Menutup percakapan yang seharusnya membangun pemahaman. Kalau sudah tahu lagi PMS, kita bilang iya, akui, gak apa-apa. Karena diakui itu membuat sikl kita secara sosial. I know what I need. Paham ya? Jangan kau sembunyikan. Kadang ada yang disembunyikan ya. Tidak. Itu saya bilang sunyi. Yang ketiga, sunyi dalam diri. Banyak ibu tidak tahu menamai apa yang dirasakan. Sinyal tubuh menjadi bahasa asing yang belum diajarkan. Padahal sinyal dalam tubuh kita ini adalah bahasa kalbu. Bahasa yang tidak bisa diputus. Kenapa bisa bahasa kalbu? Karena kita pakai setiap hari, kita lakukan setiap hari. Kita cermati juga setiap hari, kita harus respon dong bahasa tersebut di dalam diri sendiri, tidak di luar diri. Paham ya? Oke, next. Nah, ini bukan saya menakuti. Tidak ada istilah menakuti. Secara garis besar, secara jurnalis, secara jurnal kesehatan WHO dan lain sebagainya, kurang lebih 80% perempuan mengalami minimal satu gejala fisik atau emosional pra-menstruasi. Oke. Nah, ada 3-8% itu PMDD. Apa itu PMDD? Kita bahas nanti. Bentuk berat PMS yang dimaksud PMDD, berat yang masuk dalam DSM-5. DSM-5 ya. Kurang lebih 2 kali resiko depresi pada perempuan dibanding laki-laki sepanjang hidup. Kita harus bijaksanai kurang lebih 2% ini. Kurang dari 1/3 perempuan merasa pernah mendapat edukasi memadai tentang siklus. Nah, saya mau tanya, ibu-ibu yang tentang resiko depresi, apakah ada? Nanti saya ajarkan praktek. Nggak malu, no silent. The cycle ini harus jalan harmoni. Jangan malu. Nanti saya akan ajarkan bagaimana mengenalnya. Ada mengalami stres depresi ringan? Yakin? Iya, pasti ada. Gak mungkin tidak ada. Kita ya nanti mungkin ada sesi tanya jawab, nanti kita ini kan ya. Oke, next. Kita akan membongkar mitos yang kita harus dengar, karena kita dalam edukasi ini perlu juga mitos dan fakta. Oke. 1. Ibu yang emosional saat PMS itu cuma drama? Drama enggak? Oke. Jadi respon emosional saat PMS berbasis biologi, neurologi, androgen, bukan karakter atau kelemahan. Kenapa saya tadi tanya, adakah yang depresi? Depresi bukan tentang gimana kita, enggak, tetapi depresi banyak di dalam kategori DSM-5. Bukan hal yang tabu yang harus kita tutupi, kita harus buka. Yang kedua, mitos, hormon hanya soal kesuburan, bukan otak. Nyatanya tadi sudah dibilang sama Bu Dokter ya, estrogen dan progesteron selalu mempengaruhi serotonin. Ini nama-nama hormon ya Bu ya. Dopamin dan satu penting banget, GABA.
itu pokoknya nggak usah diiniin, itu dalam otak, itu hormon ya. Nah, terus lagi mitosnya, mood swing tanda kelemahan mental. Apakah seperti itu? Tidak ya? Oke. Mood swing adalah yang saya bilang tadi, sinyal di dalam tubuh kita, bukan label kepribadian. Kalau label kepribadian itu banyak sekali macamnya. Mood swing adalah itu tadi, sinyal tubuh yang saya bilang tadi, bahasa apa? Cakep. Oke. Yang keempat, mitos. Kalau tidak enak badan, minuman obat lebu plus minum. Mitos atau fakta? Nyatanya apa? Pendekatan terbaik bersifat holistik tadi ya, bersifat menyeluruh tubuh, pikiran, relaksi, lingkungan, ini menjadi satu. Ya, next. Mohon maaf saya selalu menggebu-gebu ya. Mohon maaf ya. Inilah saya kalau bercerita. Hormon tubuh, saya kenalkan para pemain utama. Kita punya serangkaian ya. Tadi serangkaian pemain. Mau pemain bola boleh disebut, mau pemain basket boleh disebut, tapi dalam tubuh kita, dalam tubuh kita mempunyai pemain utama yang tidak bisa lepas dari kita. Kita sebutkan pemainnya. Halo bro, kita siapkan ya. Ini hormon-hormon ya, jangan ini. HPG Axis, punya kartu Axis XL, bukan itu ya ibu-ibu. Ini adalah hormon yang ada di dalam tubuh kita. Nah, secara percakapan 3 lapis ini, hipotalamus, hipofisis, ovarium, ini itu suka bising di kepala kita. Secara langsung ibu-ibu tidak sadar bahwa beliau tiga sekawan, saya bilang ya, 3 sekawan ini sangat mempengaruhi kita di dalam menjalankan hidup kita. Mau nggak mau ini nggak bisa lepas. 1. Hipotalamus GNRH ya, di otak. Hipofisis, dia mulai pesan membangun sistem di dalam hipotalamus di sini. Dia membawakan otak, itu ada kelenjar. Kemudian dari hipotalamus menyampaikan ke hipofisis. Susah ya kalau melihat kepala. Memasukkan ke hipofisis, menyampaikan pesan ke ovarium. Weh, bangun, woi. Katanya, ovarium itu ada hormon apa tadi? Estrogen dan progesteron. Nah, di organ reproduksi tersebut, mereka ovariumnya menjalankan instruksi dan memberi umpan balik. Kamu harus begini loh, kamu harus begitu. Nah, setelah menjadi 3 rangkaian 3 sekawan ini, love ya, bukan love. Ini berbicara setiap hari. Apa? Stres yang tadi disampaikan, kurang tidur, gizi yang buruk. Nah, ini kita potong percakapannya. Love, kamu minggir dulu. Kita ucapan love untuk diri sendiri. Love, bukan love. Ya. Oke, next. Saya bilang 4 hormon, di sini ada 4 karakter. Kayak yang suka film-film drama Korea atau film apapun, ini saya bikin gampang untuk ibu-ibu memahami bahwa hormon itu ada 4 karakter ya, lebih mudah. Estrogen, sang pemberi energi, fungsinya mood, fokus, percaya diri, memuncak menjelang ovulasi. Lihat pada saat akan menjelang ovulasi, ibu-ibu boleh ngecek ya. Kemudian progesteron, sang penenang, itu memberikan efek menenangkan.
memeluk, dominan setelah ovulasi. Testosteron, sang pendorong, berperan dalam libido. Nah, ini nggak salah kalau pada saat tertentu ibu-ibu mempunyai libido yang sangat naik. Enggak salah, karena ini hormon ini selalu ada dalam jumlah kecil ya, kalau di sang pendorongnya yang saya 4 karakterkan ini ya. Nah, oksitosin, sang perekat, ini kayak lem, nggak mau. Hormon kedekatan dari pelukan dan kontak hangat, menurunkan kortisol. Menurunkan apa? Setelah ini, mohon maaf ya, setelah berhubungan atau bagaimana, ibu-ibu merasakan bahagia sesaat, menurunkan kortisol. Rasa kortisol itu hormon apa Bu Dokter? Hormon apa? Stres. Kortisol. Jadi saat itu, setelah itu, ini berhubungan yang estrogen, progesteron, testosteron, oksitosin, lepas rasa cemas, Anda menjadikan mood lagi lebih baik. Seperti itu proses hormon. Lanjut. Nah, siklus di sini tadi ada yang premenopause, perimenopause, dan menopause. Nah, di sini saya akan membagi dalam 4 musim biar mudah kita mengingat. Rata-rata 28 hari ya siklus itu. Rentangnya 21 sampai 35 hari. Jadi kalau kok aku belum menstruasi ya, udah 30, enggak hamil, enggak ini, jangan cemas. Karena normalnya seperti ini, kecuali memang diprogram untuk hamil ya. Nah, menstruasi ini saya bilang musimnya dingin. Kenapa musim dingin? Energi di dalam tubuh kita ini energinya rendah dan kita butuh istirahat, refleksi. Kenapa bisa begitu? Karena akan ada sindrom-sindrom tertentu di hari pertama sampai hari kelima. Nah, folikuler ini hari ke-6 dan hari ke-13. Boleh dicatat ya ibu-ibu kalau ibu-ibu mau belajar ini. Ini musim semi, seperti bunga-bunga yang sedang bersemi di dalam tubuh kita. Energi lagi naik, reaktivitas kita, aku mau bikin jajan. Terus optimisme, aku bisa pasti, akan muncul di folikuler. Kemudian ovulasi, ke-14 musim panas, puncak energi dan sosial. Di dalam masa-masa ovulasi ini jangan takut, aku tiba-tiba merasa panas, aku tiba-tiba merasa ini. Jangan takut ya, itu adalah musim panas di dalam tubuh kita. Musim gugur, luteal, hari ke-15 sampai 28. Ini introspeksi sensitif naik sedikit, enggak gimana ya, agak-agak sibungan sebagainya. Setiap musim punya kebutuhan, mengenali, lebih ramah pada diri sendiri. Ingat, kalau sudah masuk dalam musim ini agak ramah pada diri kita sendiri. Next. Oke, ini kurva hormon sepanjang siklus ya, yang sebenarnya sudah saya jabarkan tadi. Ini hanya untuk mengetahui kayak gini loh. Saya nggak jelasin lagi ya, saya next kan. Otak yang mendengar hormon. Next. Nah, tadi sudah ya estrogen, progesteron, estrogen sampai serotonin. Mengapa mood bisa berubah drastis hanya dalam waktu 48 jam? 48 jam berubah drastis setiap hari. Jadi kita harus tahu, nanti kita bikin cara ya. Nah, progesteron naik meningkatkan produksi sensitif reseptor serotin di dalam otak. Dia sambungkan ke serotonin menjadi naik, mood lebih stabil, lebih optimis, motivasi otomatis naik. Kemudian serotonin ikut turun, mood drop, mudah cemas, sensitif.
Inilah dasar biologis dari mood yang tadi saya bilang ada mood swing. Kalau ini mood swing pra menstruasi. Ini bukan drama ya ibu. Wah pokoknya aku mau makan cilok 1 kilo. Enggak, itu bukan drama. Ini yang terjadi. Ya, ini bukan drama tetapi kimia yang bisa kita perbaiki. Ya, paham ya? Oke, next. Nah, ini dua peran. Artinya apa? Progesteron dan GABA ini sang penenang saraf. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dokter bahwa progesteron tinggi, tenang, tidur dalam, turun cepat, otak kehilangan pelukan kimia dan seterusnya. Perlu dibahas lagi nggak? Kalau enggak saya next kan. Perlu? Oh enggak, oke, next. Saat kortisol mendominasi, 1. Stres kronis, pekerjaan, finansial, relasi, kurang tidur sudah mulai terlihat. Kedua, kortisol naik, adrenal terus aktif, tubuh selalu waspada. Hormon ketiga, hormon tertekan, bahan baku dialihkan, keseimbangan rusak. Keempat, siklus terganggu, PMS berat, siklus tidak teratur, mood labil. Mengapa stres jangka panjang? Mencuri bahan baku hormon Anda. Hormon Anda dicuri. Kenapa terjadi step 1, 2, 3, 4? Ini bahan baku yang Anda sehari-hari dicuri. Kurangnya zat tertentu. Jadi relasi bukan kemewahannya. Ini adalah bagian dari kesehatan hormonal. Next. Nah, bila kita memahami bahwa mood adalah biologis, kita berhenti menghakimi diri sendiri dan mulai mendengarkan. Kita mulai merubah cara pandang kita. Apapun itu jangan langsung menghakimi. Yang tidak muncul tadi ya 1, 2, 3, 4 yang tadi kortisolnya itu kita menerima, tapi menerimanya dengan bijaksana. Yang saya sudah bilang bijaklah. Karena mau nggak mau itu ada di dalam tubuh kita yang harus kita benar-benar relevan, kita harus benar-benar bisa melepas tersebut. Oke. Premenstrual syndrome atau PMS ya, gejala fisik dan lain sebagainya itu muncul di hari pertama sampai 2 minggu sebelum menstruasi dan mereda saat haid mulai otomatis dia mereda. Gejala fisiknya sudah seperti biasa. Gejala emosional ya, ini gejala emosional di sini ibu-ibu harus tahu ya. Gejala emosional ini mudah tersinggung, sensitif, mood swing, kecemasan. Yang lebih kita perhatikan adalah gejala emosional yang ada di dalam tubuh kita. Next. Ya, PMS, PS. Sebenarnya bukan PS ya, PMDD. Seru. Sebenarnya ini kalau saya jabarkan lebih banyak, ini seru. Tapi kita cek yang di sini saja ya, yang minimal kita mengetahui untuk kebijaksanaan relaksasi diri kita sendiri. Aspeknya kalau PMS prevalensinya ya kurang lebih 80%. Perempuan mengalami gejala ringan sampai sedang. Catat, PMDD hanya 3-8% perempuan saja yang mengalaminya. Intensitas dari PMS atau PMDD, yang PMS itu mengganggu kenyamanan, tapi itu gimana ya, mengganggu kenyamanan tapi masih bisa berfungsi dengan baik kalau PMS ya. Kalau PMDD sangat-sangat berat terdapat di dalam tubuh kita.
Jadi ini yang perlu kita garis bawahi ya, mengganggu pekerjaan dan otomatis PMDD akan seperti itu karena itu berat sekali sudah ada di DSM 5. Kemudian durasinya kalau PMS beberapa hari sebelum haid, mereda saat haid. PMDD konsisten setiap siklus kuat menjelang menstruasi. Penanganan PMS gaya hidup, nutrisi, manajemen stres. Kalau PMDD ibu-ibu sudah butuh bantuan profesional atau bantuan terapis. PMDD di sini ini sudah masuk DSM 5 yang harus membutuhkan pertolongan orang lain, tidak bisa dikerjakan sendiri. Paham ya? Nah, sekarang ini beban yang tadi saya bilang ibu modern itu punya beban yang sangat berat. Multi peran, tekanan performa, media sosial. 4, tabu untuk bicara. Kadang-kadang menutupin yang tabu ya. Ini banyak ibu-ibu tidak mau bicara pada saat mengalami sesuatu hormon tertentu yang tidak beres dalam tubuh ya. Tapi tidak mau berbagi sharing. Nanti kalau ibu-ibu mengalami itu nggak apa-apa, WA saya aja, nggak masalah. Karena itu perlu diungkapkan sebelum menjadi PMDD. Ya, nah, nggak perlu takut, hanya tidak ada takut bicara. Kemudian media sosial, kok media sosial bisa mempengaruhi beban stresnya? Seperti ini ya, ibu. Oh, dia bisa beli ini, oh ini kok aku enggak. Ini otomatis menambah beban emosi di dalam tubuh kita. Media sosial tersebut. Bukan rasa iri. Tidak ada pengaruhnya itu. Tetapi memang yang membentuk pemikiran di dalam beban hidup yang saya bilang tadi hormon progesteronnya, itu otomatis turun. Ya, paham ya? Next. Nah, ini ibu-ibu masih kuat kan mendengarkan saya? Masih? Bikin ngantuk enggak? Enggak? Semangat ya? Bagus enggak? Ngerti ya? Baru terbuka ya? Oke. Terima kasih ibu-ibu ya. Nah, menuju harmoni praktek sehari-hari. Ini ibu-ibu bawa pulpen enggak? Bawa HP, oke, siap. Boleh bawa HP. Next, kita catat. Next. Nah, 5 pilar harmoni hormonal yang perlu kita pulihkan untuk obat ajaib kita. Ini obat ajaib yang nggak bisa dibeli di mana-mana. Nutrisi bahan baku hormon, tidur pemulihan, sirkulasi dan endorfin, menjaga kortisol, oksitosin yang alami. Next. Nah, bahan bakunya untuk hormon ini seperti ini Bu, untuk menaikkan mood kita. Ibu bisa yang mendukung ya, seperti tadi dipaparkan oleh Dokter Lia, lemak sehat. Lemak sehat itu apa saja? Alpukat, ikan, kacang, biji-bijian. Pada saat udah bahan baku drop ya, ibu-ibu makan biji-bijian, otomatis endorfin di sini nih naik. Praktekkan di rumah silahkan. Tapi ini nyata, ini bukan mitos. Oke, sayur, karbohidrat kompleks, hidrasi cukup ya, magnesium, perlu magnesium ibu-ibu ya. Magnesium sama B3, B3 ya juga perlu ya. Yang harus kalau sudah mengalami hal yang tidak bisa yang ini sudah mulai habis dan sebagainya, jangan makan seperti ini. Gula tambahan, minuman manis berlebih ya, kafein tinggi, makanan ultra, alkohol,
sebagai pekerja ini ada di sini, dukunglah dengan support system bahan baku. Ngerti ya? Pokoknya yang dimana saja perlu ini, oh saya sudah nggak enak kemudian udah support system. Nah, jangan kamu support systemnya ibu-ibu beli pemanis teh. Dan mohon maaf ya, wah aku mood boosternya mau minum teh, pokoknya nggak ada. Oke, paham ya? Oke, next. Maaf saya kelebihan jam. Oh lagi 5 menit, oh maaf. Ya mohon maaf, ini udah saya banyak sekali. Oke. Ini jam-jam yang apa ya? Selaras dengan 4 musim yang tadi. Saya next aja ya. Nah, Bu, tolong ini dicatat. Ini bisa dipraktekkan di rumah. Ini hal yang penting. Ini hal yang sangat penting. Pernapasan 478. Bagaimana? 4 detik. Tarik itu 1, 2, 3, 4 kan? Seperti itu. Mau praktek langsung? Oke, sekarang boleh Bu? Ini cuma tinggal 5 menit. Tidak apa-apa. Oke, saya pandu ya. Oke, siap ya. Oke, siapkan. Jangan tangannya menggenggam. Mohon maaf ya. Ada yang seperti ini, memegang seperti ini. Jangan. Ataupun ada yang seperti ini. Mohon maaf, jangan. Relax. Ataupun ada yang seperti ini. Jangan, lepas semuanya. Saya kasih panduan. Lepas, relax. Diri semua. Kita nggak pegang. Relax, kita nggak pegang apa-apa. Relax, ya. Udah ya, semua relax. Berdiri apa duduk? Oh, relax boleh, mau berdiri, mau duduk boleh. Ibu mau apa? Duduk. Oke. Kalau duduk tidak ada tangan apapun ya. Tidak ada yang menggenggam, relax, sangat relax. Oke, jangan ada yang begini kalau mau ikut ya. Jangan ada yang begini. Relax. Siapa yang mau ikut tolong jadi nanti biar nggak salah atur nafas. Oke, berarti yang nggak ini jangan ikutin saya ya. Jangan ikutin saya. Biar nggak nanti pas saat narik nafas gitu. Oke, paham ya? Oke, saya pandu. Oke, siap. Atur nafas, relax. Oke, tarik nafas, mulai pelan ya, tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan, hembuskan pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5 cukup. Yang nafasnya tersengal-sengal siapa? Saya udah bilang Bu, jangan begini Bu. Ini dah efeknya kalau Ibu, mohon maaf, saya agak angkat kaki ya. Jadi ininya seperti ini, itu jangan ditekuk. Ininya jangan ditekuk. Walaupun Ibu duduk dalam posisi duduk ya. Ini dalam posisi duduk, jangan seperti ini. Tapi buka tangannya, buka. Siapa lagi yang tersengal-sengal dan nggak bisa? Gak ada? Ulang ya, pelan ya. Udah tahu ritmenya ya. Oke, good. Tarik nafas pelan. 1, 2, 3, 4. Tahan ya. Hembuskan pelan, jangan serentak. 1, 2, 3, 4. Oke, cukup. Lain, Bu, nggak tersengal-sengal kan? Lain pasti otomatis. Di sini senang. Siapa yang di sini masih dongkol? Kayaknya nggak mood poster ya. Kayaknya nggak mood deh harus ngomong. Kayaknya nggak ini. Siapa yang masih ada nggak moodnya di sini? Gitu. Nah, ini ibu-ibu, ini bisa dilakukan kapan saja. Free, jalan tol, bebas jalan tol. Oke, bisa hanya 2 menit ataupun 1 menit. Itu akan membantu apa? Mengelola stres kortisolnya. Dia naik, dia buang ke depan selebritas.
singkat. Mindfulness singkat ini bisa dilakukan juga memindahkan otak dari mode perang. Yang seperti ini bisa dilatih juga ya. Habis, wah aku ini gimana nih belum selesai ini dan sebagainya. Ini peran di dalam otak tubuh kita. Bagaimana mindfulness singkat itu? Yang mau praktek silahkan praktek. Jadi mumpung ketemu saya. Ada yang mau praktek? Siapa? Kurang ini. Siapa mau praktek? Saya. Semangatnya bro. Sini siap. 1, 2, 3. Siapa mau praktek? Siap. Saya dikasih waktu lagi berapa menit? Boleh masih dikasih waktu. Oke. Ini 5 sampai saya. Jadi penyanyi saya. Jadi 5-10 menit ini hadir tanpa menilai, memindahkan otak. Tanpa menilai. Artinya apa? Siapa yang tahu tanpa menilai? Gak kepo katanya. Siapa lagi tanpa menilai? Di dalam mindfulness singkat, hitungan 5 menit itu tidak boleh ada menilai. Kenapa? Kalau Anda menilai, otomatis aku belum selesai tadi jemur, saya belum selesai nih. Otomatis nggak jadi, kortisolnya hilang. Jadi tuh kan tadi tarik nafas ya, sudah paham ya? Kita duduk tenang seperti tadi aja. Mindfulness ini nggak kayak yang lain-lain, tapi kita mengetahui hormon yang ada di tubuh kita bergejolak apa enggak. Tolong dirasakan, dicatat nanti di sharing ya, apakah yang terjadi pada tubuh ibu-ibu, oke? Seperti tadi. Yang nggak ikut siapa? Semua ikut ya? Ya biar nggak tadi kayak seset bu, waduh saya pusing nanti. Ya, oke. Siap? Tanpa memikirkan apapun dalam waktu saya hitung 3. Dalam waktu hitung 3 nggak perlu merem. Siapa yang biasa memindahkan otak dengan mode silent? Cepat. Perlu merem atau buka mata? Merem. Oke, silakan merem dulu. Kalau gitu, merem dulu. Merem ya. Siap? Dalam hitungan 3 nanti langsung merem, langsung hilangkan pikiran, hilangkan apa saja yang ada di tubuh Anda dengan metode 1. Lihat saya dulu. Saya ngapain? Coba latihan senyum dulu. Jangan buka mulutnya, tapi senyum. Lebarkanlah senyum Anda. Harus lebar bu. Kalau nggak lebar nanti saya sedih bu. Lebar senyum. Oke, sudah ya, sudah bisa senyum ya. Oke, kita mulai. Tutup mata. Saya akan hitung. Langsung pada saat tutup mata senyum lebar. Saya hitungan kelima buka mata. Ini hanya berlatih sementara. Oke. 1, 2, 3, tutup mata. Lebarkan senyum Anda. Lepaskan beban yang ada di tubuh Anda, pikiran saat ini juga. Hening adalah hening. Senyum lebar. Dalam hitungan 10 ke atas, buka mata Anda pelan-pelan, tetap tersenyum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buka mata, tetap tersenyum. Hati kalian agak yang terenyuh enggak? Belum merasakan? Ada yang ingin nangis, otomatis itu frekuensi gelombang otak. Ada yang sebenarnya jika dilakukan benar-benar keluarlah kortisol tersebut.
Sebenarnya Anda bisa melakukan ini di mana? Di rumah masing-masing. Gratis kan? Oke. Benar. Kan ada doa meditasi bisa dipraktekkan sendiri ya. Ada kontak dengan alam, kontak dalam alam menurunkan kortisol ini bagaimana, Bu? Pasti, mohon maaf ya, pasti ada salah satu ibu atau dua ibu yang hatinya otomatis mau menangis. Pasti ada. Gak mungkin enggak dari semua ibu ini. Gak mungkin kan. Nah, ini kontak dalam alam itu bagaimana? Lepaskanlah dengan jalan-jalan. Lepaskanlah, pamannya kamu ibu-ibu ya suka dengan nyanyi. Gak apa-apa. Nyanyi, saya suka nyanyi di kamar mandi kok. Konser gak apa-apa. Itu kita lepaskan kortisol kita. Nah, itu apa Bu tadi? Oh, dance. Aku gak bisa ya. Saya gak bisa ini. Nah, percakapan tulus. Ini bicara dengan teman, tapi temannya yang tulus ya, mohon maaf. Kita juga harus bisa menyaring tulusnya gimana untuk pelepasan penurunan kortisol kita. Wah, udah nangis bergebek-gebek. Mohon maaf, ini contoh. Tiba-tiba kamu cerita ke temanmu, wah ini dan sebagainya. Malah teman-teman Anda itu bukan menurunkan kortisol, tetapi menambah kortisol naik. Ada banyak. Ya, bahayanya. Jadi gimana caranya menghilangkan ini? Ya udah, duduk diem sama temen yang bisa mau diajak nih healing sebentar, belilah jajan bakso boleh. Itu cara lepasnya. Itu sudah berbicara, kita ritmen silentnya kita puaskan di dalam itu. Atau setelah itu hal-hal ini, oh ketawa ternyata kamu cerita, itu otomatis nggak akan turun. Percaya saya. Oke, next. Ternyata saya banyak sekali ya. Aduh, ini cycle tracking dan welas asih. Apa itu welas asih? Welas asih itu kita harus menyayangi diri kita sendiri. Di dalam cycle tracking ini perlu dicatat nih, perlu dicatat Bu ya. Ini yang mengubah mood booster, swing mood booster ini itu. Ini boleh dipraktekkan. Tanggal mulai, durasi. Ini jangan sekali siklus ya. Kalau sekali siklus Anda tidak bisa. Tetapi ini harus didapatkan beberapa kali siklus. Pamannya sudah mengalami siklus 4 kali atau 5 kali baru Anda akan menemukan seperti ini. Setelah Anda menemukan gejala yang menonjol, bijaksanalah dengan kebaikan pada diri. Kesamaan manusia penuh kesadaran tanpa menekan ataupun membesar-besarkan. Paham ya? Ini sangat membantu ya Bu. Cycle tracking ini membantu. Siklus ini kalau Anda belum bisa menemukan dalam 2 siklus, catatlah nanti. Oh, 4 siklus belum, 10 siklus. Catat sampai Anda menemukan. Karena silent itu luar biasa. Tapi kalau silent itu kita temukan, mudah. Paham ya? Oke. Ini sudah ya, nanti di rumah aja saya akan lewati tidurnya dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kita bawa pulang hari ini setelah workshop. Tubuh tidak mengkhianati Anda. Fluktuasi adalah bahasa, termasuk bahasa yang tadi saya bilang. Bukan kerusakan, tetapi belajar membaca bahasa dalam bentuk perawatan yang paling dasar. Yang kedua, mood itu bukan karakter. Ingat, mood itu saya ibaratkan cuaca. Karakter adalah iklim. Cuaca berubah, iklim Anda tetap utuh, tidak berubah. Mencari bantuan, berbicara kepada profesional atau pasangan atau sahabat bukan kelemahan ya, itu strategi matang ya, seperti tadi pakai strategi matang. Next.
Ya, terima kasih sudah mendengarkan ya ibu-ibu. Saya ucapkan terima kasih. Ingat, dengarkan ritme Anda sendiri. Ritme itu sangat unik, tetapi begitu sudah bisa, Anda berdamai dengan diri Anda. Terima kasih.